Popeye, empowering through sharing. Shalom teman-teman semua, welcome to Popeye, podcast pemuda Yes. And we are here, empowering through sharing. Popeye akan update setiap bulannya di Instagram Yes Surabaya. Jadi stay tune terus ya. Dan juga kalau misalnya kalian punya saran, punya kritik, mau berbagi ide atau pengalaman, boleh banget nih. Langsung aja sharing di DM Instagram kita. Nah, hari ini kita di episode yang ketiga. Wow, udah gak terasa ya episode ketiga ya. Udah nonton belum episode-episode yang lain? Kalau belum nonton, nanti langsung nonton ya. Nah, episode kali ini kita ditemani oleh narasumber yang spesial banget. Yaitu Bapak Gembala kita, Pak Fengki Maukar. Shalom. Shalom, puji Iya. Tuhan. Gimana kabarnya Pak? Baik, sangat baik, amat baik. Luar biasa. Waduh, dengerin gitu aja aku udah gemeter loh. Sesuai resolusi. Sesuai resolusi. 2021 Gereja BES. Siap. Nah, kesibukannya Pak Fengki, mungkin kesibukannya apa nih? Karena lebih baik, amat baik, sangat baik, kesibukannya selalu ada. Kalau kita tidak ada kesibukan, mana mungkin dari lebih baik menjadi amat baik. Nah, dari amat baik bisa menjadi sangat baik, berarti ada kesibukan yang bermanfaat. Banyak orang punya kesibukan, tapi kesibukannya tidak bermanfaat. Itu tuh dengerin tuh pendengar Popeye ya. Belum mulai loh, ini barusan mulai udah dapet ilham. Waduh mantap. Nah kita langsung aja mulai ya kan episode yang ketiga ini. Temanya hari ini adalah anak sulung yang terhilang. Nah mungkin teman-teman kayak bingung nih loh. Bukannya anak bungsu yang hilang. Kenapa sulung ikut-ikutan hilang gitu kan. Nah menurut Pak Fengki nih. Kok bisa sih anak sulung yang terhilang nih mungkin bisa cerita sedikit gitu. Ya, kisah anak sulung ini, dia itu kerja sama papanya, dia rajin, dia mengembalakan, tapi bukan dia saja, dia punya adik, namanya si bungsu. Lah, adik ini suka foya-foya. Sebelum papanya meninggal, dia minta warisan. Minta warisan, akhirnya dikasih sama papanya, dan dia mulai foya-foya hidupnya. Senang-senang karena temannya begitu banyak, biasalah. Kalau ada uang, ya itu biasanya banyak teman. Kalau nggak ada uang, hantu banyak datang. Itu biasanya seperti itu. Jadi kita air mata terus. Padahal kita lupa kalau nggak punya uang, ada Tuhan Yesus. Bukan ada hantu gitu. Akhirnya dia habiskan uangnya semua. Ya biasalah terjadi. Teman-teman tuh akan memuji, akan senang kalau orang itu bisa ya punya uang, punya sesuatu. Begitu nggak punya ditinggal. Sama juga di rumah tangga dikatakan, ya kalau ada uang abang sayang, gak ada uang abangku tendang. Nah itu terjadi kepada anak muda juga loh, ini hati-hati sekali. Jadi kalau milih teman itu jangan menunjukkan punya uang aku, punya kedudukan, punya mobil. Pura-pura lah, walaupun kita punya uang pura-pura lah miskin. Apalagi miskin, lebih pura-pura lagi gitu loh. Jangan terus miskin pura-pura kaya tambah salah. Yang kaya aja pura-pura, supaya kita bisa pilih orang. Terus apa yang? Akhirnya dia mulai ditinggal, dia kerja di kandang babi. Dari situ dia sadar, di papaku ternyata pegawai gak makan seperti ampasnya babi loh. Mendingan aku pulang ke rumah deh. Pulang ke rumah walaupun aku tidak dianggap sebagai anak, sebagai pegawai pembantu gak apa-apa. Rendah hati, karakternya itu rendah hati. Walaupun berdosa, tapi rendah hati dia. Ini yang seperti mengingatkan tentang orang pemungut cukai yang berdosa datang kepada Tuhan rendah hati, doanya didengar. Tapi sedangkan orang Farisi yang berkata, aku perpuluhan, aku persembahan, aku puasa, aku tidak berzina, doanya gak didengar. Jadi karakter. Jadi kalau kita berdosa apapun juga, mungkin kita rohani, terutama yang rohani, ya kita harus rendah hati. Akhirnya dia pulang. Ternyata waktu dia pulang, papanya itu sudah nunggu di pintu. Jadi papanya kelihatannya sudah lama rindu sekali. Akhirnya dari jauh dia lihat anaknya, dia lari. Nah, itu gambarkan juga Bapak di surga nih. Nunggu kita kembali. Nunggu kita kembali, asal rendah hati dia mau sambut kita. Begitu sampai akhirnya dirangkul, dikasih baju yang bagus, dikasih cincin, gak cukup itu. Ya akhirnya diambil satu korban. Ya disuruh disembelih, kambing yang paling gemuk, paling tambun. Nah terjadilah pesta luar biasa. Lah anak si sulung ini ada di kerja sama papanya di ladang. Dia dengar pulang, loh ada apa ini? Kok banyak pesta rame-rame, apa ini? Dia tanya gitu loh. Apa yang terjadi?
Itu loh adikmu yang ambil-ambilkan uang banyak, papamu datang malah disambut. Kadang-kadang kita harus hati-hati dengan orang-orang yang sekeliling. Bukan mendewasakan tapi memanasi. Akhirnya si Solong panas juga gitu loh. Walaupun gak dipanasi mungkin sudah panas juga. Karakternya begitu. Nah itu hati-hati sekali. Akhirnya dia berkata, ngamuk dia gak mau masuk. Papanya bilang, ayo masuk. Enggak, kenapa aku yang kerja sama papa. Aku gak ninggalkan, aku rajin. Gitu. Gak pernah dimasak seperti ini, gak dipestain. Sedangkan sama papa yang maksudnya yang nakal itu ya. Yang rusak itu, yang gak karuan. Ngabiskan foya-foya, pulang kok dipestakan. Si papanya bilang, anakku, punyaku adalah punyamu. Bukankah adikmu itu telah hilang, telah mati, dan kembali lagi. Seharusnya lah engkau bersuka cita. Dari sinilah kemudian kita melihat si sulung ini tidak mempunyai hati seperti itu. Dia mungkin menuntut, dia lupa sebagai kakak dituntut untuk mengasihi. Dia menuntut hal yang menurut dia adil, tapi dia lupa bahwa orang percaya itu dituntut untuk selalu mengampuni. Ya kisahnya mungkin seperti itu. Jadi kalau mau ditanya lagi kenapa yang sulung itu, ya jelas sulung itu pasti juga dia tidak punya karakter, punya hati seperti bapak lah. Seperti begitulah. Mungkin ada hal-hal lain dari cerita ini, saya kembalikan mungkin ada hal yang ditanyakan, boleh. Nah ini menarik banget ya teman-teman ya. Jadi di cerita si anak yang hilang ini, ternyata si sulung tuh juga hilang di rumah bapaknya sendiri, ya kan? Jadi kalau di sini yang seperti Pak Fengki juga sudah bilang ya, ternyata tinggal di dalam rumah bapak itu belum tentu sifatnya sama, kayak gitu ya. Nah, ada pertanyaan nih Pak Fengki, apa sih yang dimaksud dengan anak yang terhilang? Seperti itu. Nah, yang terhilang itu kalau kita lihat yang bungsu itu terhilang memang, hilang. Tapi dia kembali. Tapi yang kita pikirkan ini anak sulung ini loh. Dia tinggal di papanya. Tapi sebenarnya dia juga terhilang loh. Terhilang dari mana? Bukan dari hadapan papanya. Dia terhilang, kasihnya hilang. Imannya hilang. Banyak orang di gereja. Pelayanannya bagus, mungkin semuanya oke. Tapi dia gak sadar, sudah kehilangan kasih semula. Sehingga dikatakan Wahyu pasal 2, bertobatlah, lakukanlah kembali. Kalau tidak, maka Tuhan tidak mau. Kenapa? Karena kamu sudah jatuh terlalu dalam. Loh jatuh apa? Aku gak berdosa. Aku gak seperti anak sulung. Si bungsu itu. Aku gak berzina. Aku tetap di gereja memberi persembahan. Karena kamu telah meninggalkan kasih semula. Berarti telah kehilangan imannya. Imannya menjadi rutinitas. Imannya tidak bertumbuh menjadi kasih. Dari sini sulung itu seperti kita di gereja. Di gereja kita melayani aktif mungkin seperti itulah. Kita nggak tahu kita kehilangan iman kita. Kita kehilangan kasih kita. Mungkin kita kehilangan pengharapan. Dan mungkin juga kita kehilangan visi itu sendiri. Sehingga akhirnya rutinitas melayani. Namun kita hilang di rumah Tuhan. Itu lebih susah lagi. Sama seperti saudara kita lihat itu orang mati di timbunan makanan yang paling banyak. Jadi mengenaskan sekali gitu loh. Yaitu Tapi kayak bisa ya ternyata ya hilang di dalam gereja itu bisa banget loh teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat di anak sulung ini hilang di rumah bapaknya sendiri itu bisa banget. Nah kalau menurut Pak Fengki ini penyebabnya apa sih? Mungkin orang-orang zaman sekarang ya, zaman now gitu kan. Anak-anak sulung ini pada hilang itu kenapa kayak gitu? ya pertama kalau kita lihat hilang itu karena dia iri hati. Kok orang lain diangkat aku enggak gitu loh. Terus dia merasa dia lebih berjasa, lebih baik. Loh aku ini enggak dosa, aku kok enggak dilayani. Kok yang berdosa dilayani. Loh aku kok enggak diperhatikan lebih bagus padahal aku ini melayani loh. Kok orang yang enggak melayani diperhatikan, terjadi begitu. Juga mungkin ada rasa kecewa. Kecewa kenapa seperti ini gitu loh. Dia lupa bahwa dia bersama dengan bapaknya itu lebih dari segalanya. Jadi kalau kita boleh melayani, contoh ya, kalau kita boleh melayani, itu kita lebih dari segalanya karena kita dipercaya Tuhan. Daripada kita nggak melayani terus diperhatikan, dimanjai orang, ngapain? Mendingan kita nggak diperhatikan nggak apa-apa, kita melayani dan kita yang memperhatikan orang lain. Nah ini banyak hal di gereja, mungkin terjadi juga tersinggung, ada persaingan, tapi lebih parah itu yang saya katakan, yaitu di situ. Jadi dia tidak punya hubungan dengan Tuhan dengan baik.
Dia cuma ingin dipuji dilihat manusia. Dia lupa ada satu mata yang selalu mengawasi dia. Seri bapak ini ngomong sama anaknya. Anakku, milikku adalah milikmu. Jadi tinggal di rumah bersama-sama. Tapi kamu tidak merasa ada papa. Tapi kamu merasa kehilangan. Nah di sini, kehilangan kenapa? Dia tidak kehilangan papanya. Dia kehilangan sepertinya kok nggak diperhatikan, kok nggak dipestakan. Padahal papanya itu sudah bertahun-tahun bersama dengan dia. Makan bersama-sama. Hanya cuma mengadakan pesta itu aja dia merasa seperti itu. Nah itulah yang sering terjadi di gereja seperti itu. Oleh sebab itu teman-teman yang masih muda ini jangan mau ingin diperhatikan. Kalau diperhatikan berarti kita ini orang yang lemah. Kalau diperhatikan berarti kita ini orang yang bungsu. Kita harus memperhatikan berarti kita harus dewasa rohani lah. Mantap banget. Waduh dalam loh ya guys. Ini baru part pertama loh, udah dalamnya tuh begini banget ya. Nah mungkin Pak Fengki punya pengalaman ya. Sebagai gembala atau sebagai ketua lah. Aku percaya di sini kan pendengar-pendengar Popeye ini juga ketua komsel, ketua mungkin ketua apalah ya kan, segala macam ketua gitu kan. Memiliki anak sulung yang istilahnya udah pelayanan lama tapi ntar hilang kayak gitu. Pak Fengki punya gak sih pengalaman seperti itu? Saya cerita saya sendiri aja. Walaupun saya tidak seperti bungsu atau seperti sulung, itu tergantung dari pandangan masing-masing. Saya melayani sangat-sangat aktif sekali. Ya boleh dikatakan apakah kasih semula, apa semangat, itu masing-masing menilai lah. Saya melayani terjadi mujizat, kesembuhan, itu zaman yang lampau itu. Yaitu ada teman-teman yang sekarang jadi gembala. Itu terus-terus ada mujizat. Ada teman-teman kita yang sekarang ini jadi guru sekolah minggu, dulu gak punya anak, didoakan punya anak. Berapa banyak itu kejadian, mandul-mandul punya anak. Termasuk ada yang bayi dalam kandungan mati, kita nggak tahu. Cuma kita disuruh doakan, belum pendeta loh, itu masih penginjil, masih persekutuan. Kita doakan nggak tahu. Tapi hidup kembali, aneh itu. Nah suatu hari saya datang ke teman-teman ini dalam persekutuan. Terus saya ngomong sama teman-teman, saya lihat mereka itu kok ogah, kok males, datang terlambat, nggak semangat. Akhirnya saya ngomong begini loh, saya capek ngurusin kamu. Saya ngabiskan waktu saya. Mendingan saya kerja dapat uang. Daripada saya tidak kerja, kamu tidak ada maju-maju. Kamu nggak bisa jadi benar. Gitu loh. Minimal dilayani sekian tahun, sudah dapat mujizat, dapat apa. Ya minimal jadi benar lah. Kalau orang benar itu berdoa, terjadi sesuatu. Sehingga kamu bisa dipakai Tuhan. Saya tinggal sudah, saya tidak mau layani lagi. Itu saya ngalamin. Saya pulang naik mobil. Waktu naik mobil ada suara loh kenceng. Kenapa kamu seperti ini? Ya aku marah Tuhan. Loh kenapa kamu marah? Gitu loh. Ya teman-teman gak bisa jadi baik. Loh kenapa? Loh saya melayani, membuang waktu saya sekian tahun gak kerja. Gitu loh. Sampai kita uang juga habis. Tapi mereka lihat mujizat, lihat semuanya. Mereka lihat tapi mereka gak sungguh-sungguh. Pada maksudnya ya suam-suam kuku kadang nyala kadang turun. Gitu loh. Loh kenapa? Saya ingin supaya mereka itu panas sekali dan menjadi orang benar. Loh kenapa harus jadi orang benar? Betul. Diskusi itu. Saya nggak sadar karena saya emosi gitu loh di mobil. Jadi saya nggak sadar kalau ada suara itu gitu loh. Jadi ngomong aja gitu loh. Loh saya di mobil ngomong. Ya saya ingin kalau mereka jadi benar. Dengan melihat semuanya ini. Mereka berdoa, Tuhan nggak hujan dah di daerah sini. Selama 1 tahun. Orang pada kelaparan nih. Terus orang cari, ayo kalau gitu tak doakan percaya Yesus ya. Pasti hujan, doakan langsung hujan. Jadi langsung orang bertobat banyak gitu loh. Nah, jadi bukan mujizat untuk diri kita, tapi untuk seperti Elia. Tanda ada utusan Tuhan. Oh kata Tuhan gitu aja kok repot tuh. Saya jadi kaget, kok enggak gitu mana. Kalau mereka enggak jadi benar, ya kamu yang benar loh. Betul juga. Saya ini kerap kali menuntut orang jadi benar, saya enggak jadi benar. Justru kalau ada orang enggak benar, ya kita yang harus jadi benar. Jangan seperti sulung ini, saudara yang sudah benar, adiknya itu salah, malah dia salah. Makanya kadang-kadang firman Tuhan mengajarkan, jangan menyikapi kejahatan dengan kejahatan. Kita enggak berbuat jahat Tuhan, enggak aku baik. Tapi menyikapi kejahatan itu salah. Seperti anak sulung ini menyikapi si bungsu yang salah. Itulah pengalaman saya seperti ini. Jadi saya kehilangan kasih saya kehilangan visi saya kehilangan jati diri saya kehilangan karakter saya kehilangan diri saya sendiri gitu loh. Bahwa saya yang dipakai Tuhan.
Saya ingin supaya orang lain, tapi saya lupa kalau saya dipakai Tuhan. Jadi teman-teman, anak-anak Yes, ingin semua orang dipakai Tuhan. Terlebih, dirimu sendiri harus sadar kalau kamu dipakai Tuhan. Kalau ada orang yang nakal, yang dosa, kamu jangan marah. Berarti kamu dipakai Tuhan. Tapi kalau sekelilingmu baik semuanya, jangan-jangan kamu sendiri yang Yudas Iskariot. Nah itulah pengalaman kecil ya. Waduh, ini berat ya jawabannya. Ya anak muda konsumsinya mesti begini. Karena sekolahnya lebih pandai. Sekarang pakai komputer. Sekarang pakai macam-macam. Dulu kita nggak ada loh. Jadi pasti anak muda ini sekarang konsumsinya harus seperti ini. Mudah sebenarnya kok. Hanya pandangannya sekarang anak muda ini lebih cepat loh. Anak kecil saja sekarang bisa lihat handphone, bisa tarik gini-gini. Gak senang gini loh. Sehingga dia gak senang papanya diginiin loh. Saudara. Popeye, empowering through sharing. Silakan. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih sebenarnya kita harus bersikap sebagai orang yang anak sulung? Nah, kita ini sebagai anak sulung ya, kita yang sudah mengenal firman Tuhan, sudah pelayanan apa segala macam. Harusnya itu seperti apa sih Pak Pengki? Ya sikapnya kita ini harus punya hati seperti Bapak kita di surga. Seperti dia punya hati seperti Bapak ini. Banyak orang cuma menyenangkan Tuhan, tapi nggak punya hati Tuhan. Jadi menyenangkan Tuhan itu bagus loh. Banyak orang menyenangkan diri sendiri, menyenangkan orang lain boleh. Tapi saya mengajar, senangkan Tuhan. Bagus senangkan Tuhan. Tapi itu hanya tingkat yang di situ. Tapi kita lupa punya hati seperti Tuhan, punya karakter seperti Tuhan. Nah orang anak sulung ini membongkar pikiran kita. Bahwa kita ini menyenangkan Tuhan sudahnya. Melayani, kerja bagus. Nah perlu ditingkatkan. Yaitu kita harus punya hati seperti Tuhan, seperti Bapak itu. Yaitu mencintai, mengasihi yang hilang, mencari. Dan bahagia kalau ada orang yang hilang, yang mati kembali. Karena Bapak di surga berkata satu orang bertobat, seluruh malaikat sorak-sorai. Nah kita harus punya hati seperti itu. Nah itulah. Jadi habis menyenangkan hati Tuhan, next step atau next level adalah punya hati seorang Bapak itu ya. Oke. Nah ini Pak Pengki, kalau misalnya nih, kita kan sudah mengenal firman Tuhan semua tuh, ya kan? Kalau misalnya sebagai anak sulung, sebagai orang yang sudah mengenal firman Tuhan, wajar nggak sih kalau kita tuh goyah imannya? Nah, kalau saya katakan goyah iman semua orang pasti itu nggak wajar. Kalau goyah iman itu berarti kita lihat begini. Satu, berarti nggak baca firman. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau orang goyah berarti dia di gereja sibuk seperti Marta, nggak seperti Maria. Duduk diam. Jadi banyak pelayan-pelayan Tuhan jujur ngomong ya. Pelayan Tuhan itu nyanyi semangat, semua semangat, doa semangat, melayani semangat. Tapi udah bosen dengar firman. Makanya gak lama lagi 7 tahun pelayanan dia keluar. Dia ngomong gereja ini gak jadi berkat karena dia gak dengar firman. Begitu dia dengar gereja yang khotbah baru dia dengar, itu bagus. Padahal di gerejanya mungkin dia gak dengar firman. Nah disinilah kalau kita ngomong wajar pasti gak wajar. Jadi kalau kita di gereja apapun yang kita lakukan. Mau seperti Marta tapi ingat Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Yaitu mendengar firman Allah dan menyimpan di dalam hatinya. Nah itulah yang menumbuhkan iman seseorang. Bahkan dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 13. Dikatakan bahwa tambailah imanmu. Dengan apa? Sungguh-sungguh. Dengan harus hendaknya. Dengan apa? Kebaikan, kesalehan, pengetahuan, penguasaan diri, kasih. Supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan dan kita menjadi giat berhasil mengenal Tuhan. Itulah. Mantap sekali jawabannya ya, luar biasa. Oke. Popeye, empowering through sharing. Next, kalau misalnya ya, Pak Pengki, kita ngomong tentang sulung nih. Kata sulung itu kan berarti lebih dewasa, lebih tua, istilah gitu ya. Nah, kita mau ngomong nih, gimana sih sebenarnya dewasa rohani itu? Nah, dewasa rohani itu ciri-cirinya saja. Bisa dibaca dalam kitab Ibrani pasal 5 dan pasal 6, di akhir pasal 5, awal pasal 6. Yaitu orang itu harus makanan-makanan keras.
Nggak boleh lagi cari yang menyenangkan telinga, sejarah lucu-lucu, motivasi, dongeng yang menyenangkan. Enggak. Dia cari konsumsi untuk menambah pengetahuan, untuk menambah karakternya. Sama seperti kita waktu kerja, kita ikuti seminar-seminar. Untuk apa? Ya supaya menambah wawasan. Nah itu salah satunya. Kedua kalau kita melihat dalam kitab yang dikatakan Roma 12 ayat 1 dan 2, khususnya ayat 2. Perbaurilah akal budimu. Ya, itu boleh dibaca itu. Coba, supaya kita ini bisa melihat mana kehendak Allah yang sempurna, yang baik. Itu terutama kita harus mempersembahkan hidup kita dulu. Mempersembahkan sebagai korban benar, hidup dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah sejati. Dan perbaurilah budimu. Supaya engkau bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang sempurna loh. Bukan kehendak Allah yang baik saja, yang sempurna. Nah, orang-orang dewasa rohani seperti itu. Dan tentunya tidak boleh sampai di awal panas. Kalau orang dewasa rohani itu berarti bukan awal yang menentukan, tapi akhir. Itu pengkhotbah yang bicara. Jadi jangan sampai yang awal jadi yang terakhir gitu ya. Terus yang terakhir jadi yang awal. Aduh, minimal beginilah. Jadi kita harus bertumbuh. Nah, gitu. Karena yang di awal bagus, apakah di akhir tetap bagus? Berarti orang dewasa itu berarti dia tambah lama tambah bagus, tambah lama tambah bagus. Makanya resolusi PES 2021 ini apa? Lebih baik, amat baik, sangat baik. Itu menjadi dewasa. Oke, itu kan tadi cara-cara untuk agar kita bisa menjadi dewasa rohani ya teman-teman ya. Nah sekarang tolak ukurnya. Sebenarnya orang ini kayak kurang dewasa deh atau ini dewasa banget deh. Itu tolak ukurnya seperti apa sih Pak Pengki? Nah kalau kita lihat anak-anak kecil aja. Yang adiknya itu pasti ngerampas barang kakaknya. Ya. Jadi yang suka ngerampas, suka egois itulah yang namanya anak-anak. Tapi orang yang mengampuni, orang yang murah hati, yang ramah, itulah yang dewasa. Kembali lagi kepada karakter. Karakter Kristus yang kita punya itu membuktikan dia punya dewasa enggak. Orang yang kanak-kanak gampang emosi, gampang marah, itu yang kanak-kanak rohani. Yang dewasa dia tenang. Ketika ada badai, dia tidak langsung menangis, duduk diam. Dia percaya ada Tuhan yang menolongnya. Jadi sebenarnya kembali lagi, ukuran anak-anak dan dewasa itu adalah ukuran karakter Kristus. Kalau dia selalu memikirkan untuk diri sendiri, menjadi egois, ya, mau menang sendiri, tidak mau berbagi kepada orang lain, tidak mau ngalah, tidak murah hati, ya itulah yang namanya kanak-kanak. Kalau orang dewasa itu kan pertumbuhan karakternya. Orang semakin dewasa, kalau kita dulu sekolah, ya, terus kita mulai belajar, akhirnya kita tahu, kita mulai punya karakter disiplin, kuliahnya lebih rapi. Makanya orang waktu kuliah disebut dewasa. Kalau SMA belum. Karena kalau kuliah itu kenapa? Dia harus punya kemauan sendiri. Nggak perlu pakai peraturan, lu datang nggak datang terserah. Nggak lulus pokoknya gitu. Nah harus berpikir. Nah itulah namanya diberi kebebasan untuk dia menemukan jati diri, untuk menumbuhkan kepribadiannya dia, karena dia sudah saatnya harus jadi seorang dewasa dan sebagainya. Oke, intinya berarti karakter teman-teman ya, yang menentukan atau tolak ukur dewasa rohani itu karakter. Betul ya Pak Fengki ya? Oke. Nah, tadi Pak Fengki juga sudah mention ya tentang egois itu tadi. Kalau egois kan berarti anak-anak gitu kan. Tapi kan ego itu kan ada di setiap hati orang Pak Fengki. Termasuk juga pelayan Tuhan yang sudah lama gitu loh. Terus kayak apa ya, masa sih jadi pelayan Tuhan, jadi anak sulung tuh gak boleh egois sama sekali gitu. Iya, kalau egois itu kan sudah dikatakan bahwa kalau mencintai, memikirkan kepentingan diri sendiri, itu adalah manusia akhir zaman. Dikatakan di dalam 2 Timotius, ya, kondisi dunia akan menjadi sukar di akhir zaman. Orang mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Tidak tahu berterima kasih, tidak mengasihi. Ini berarti egois. Kalau kita lihat tingkat kedewasaan, iman itu kan berarti kan pertumbuhan. Tapi kalau pertumbuhan dikatakan iman, pengharapan dan kasih lebih besar adalah kasih. Kalau kita bicara kasih, itu 1 Korintus 13:4. Kasih itu sopan, ramah, rendah hati, menguasai diri, sabar. Nah inilah yang namanya. Jadi gak boleh kita cuma pada iman saja, minta-minta. Namun kita harus belajar untuk menjadi berkat. Untuk hidup dalam karakter etika yang bagus. Nah itulah kalau saya menurut pandangan saya, itu kekristenan tidak bisa
hanya cuma bicara iman, pelayanan, aku percaya nih, semua orang percaya. Setan pun percaya kepada Tuhan, percaya adanya Tuhan, tapi tidak punya kelakuan. Nah ini anak-anak muda percaya Tuhan di gereja, bagus, semangat sekali. Wah dia tahu memberi supaya diberkati, tapi dia lupa, dia harus punya karakter menghormati orang tua. Supaya panjang umur dan usahanya berhasil. Dia cuma memberi uang, karena gereja mengajarkan beri uang maka akan diberkati. Dia diberkati, tapi dia tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena dia berkatnya cuma itu, dia lupa karakter. Jadi seseorang kalau punya karakter yang bagus, luar biasa sekali. Dikatakan hormati orang tuamu, panjang umurmu dan usaha berhasil. Kalau kita taat dan tunduk kepada firman Allah, kita rendah hati dan takut Tuhan, upanya kekayaan, kehormatan, kemuliaan dan sebagainya. Mantap sekali. Oke. Nah ini mungkin Pak Franky punya kayak pesan-pesan nih buat pendengar-pendengar Popeye ya. Mungkin kayak pendengar Popeye ini juga merasa, oh ya aku pelayanan nih tapi aku merasa terhilang. Mungkin Pak Franky punya pesan-pesan buat mereka. Kayak gitu. Bagus. Jadi begini, untuk teman-teman khususnya ya teman-teman ya semuanya. Ingat aja minimal satu kita ingat, begitu banyak ayatnya. Anggap aja Roma 13 ayat 14. Kita harus mengenakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata. Loh kenapa kok Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata? Kalau di tempat lain iman, dan sebagainya. Tapi ini Roma 13 ayat 14 jelas dikatakan. Yaitu kita harus mengenakan perlengkapan apa itu? Tuhan Yesus Kristus, pribadinya. Yaitu kalau dikatakan itu kasih mesra, dia ramah, sopan, mengasihi. Nah ternyata kalau kita lihat, kalau kita mengenakan kasih Kristus, ya bukan hanya karunia-Nya, maka kita akan memakai karakter Kristus itu pada kita. Sehingga Tuhan berkata, ini loh, pakailah. Jadi kita jangan sampai hanya cuman orang yang menuntut, tapi kita harus merasa dituntut. Menuntut itu minta, tapi kalau dituntut itu menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga dikatakan bahwa Tuhan telah memilih kita. Dan Tuhan ingin juga supaya kita dimuliakan. Dan Tuhan ingin supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kalau saya ngomong di gereja, bukan menentukan jam pelayanannya. Tapi kembali lagi, kita harus meneladani Yesus Kristus. Sebagai murid Kristus, ajaran Yesus, semuanya anak-anak muda ini kita harus ikutin. Karakter Kristus harus ikutin. Gak usah bicara soal berkat, gak usah bicara mujizat, otomatis itu mengikuti semuanya. Karena pemberi mujizat sumbernya itu ada pada kita. Nah itu mungkin teman-teman, anak-anak ya semuanya, jangan terlalu terfokus dengan doa panjang-panjang yang Tuhan gak suka. Seperti ahli Taurat, orang Farisi. Tetapi kita harus punya karakter. Nah kalau zaman dulu, ini saya tutup ya. Orang kalau berdoa, kalau orang punya rohani yang bagus, dia tidak menunjukkan ke orang lain. Dia simpan, dia hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau zaman sekarang, dia memberi, dia ke gereja, dia WhatsApp, dia foto, dia tunjukkan ke orang lain. Padahal Tuhan ngomong, masuklah dalam kamarmu, kuncilah pintumu. Artinya kerohanian kita ini bukan untuk diekspos. Tapi kerohanian kita ini ada satu hubungan dengan Allah. Nah inilah kuncinya. Di gereja bangun hubungan dengan Tuhan. Itu bangun hubungan itu ya. Oke nah itu kan tadi untuk pesan-pesan untuk anak sulung nih. Nah untuk mungkin bapak-bapak, bukan bapak-bapak sih, lebih kayak ketua-ketua gitu ya, ketua komsel, ketua yes, kayak gitu kan. Yang mungkin memiliki masalah anak sulung nih tadi. Mungkin Pak Franky punya pesan-pesan juga buat mereka? Yang untuk anak bungsu? Untuk bapak-bapak, maksudnya sebagai ketua yang memiliki anak bungsu dan sulung itu. Iya, kalau untuk yang ketua-ketua pemimpin itu, punyalah jiwa pemimpin. Jiwa pemimpin itu yang pasti saya beritahu itu, dia merasa dimiliki. Dia bukan ingin memiliki anak buahnya, sehingga dia itu tidak memerintah, tapi dia merasa diperintah. Sehingga dia merasa dimiliki, anggap aja begini contohnya. Saya sebagai seorang pemimpin, berarti saya ini lukisan, sebuah lukisan yang paling besar. Di kelompok itu atau di rumah itu. Kalau lukisan besarnya ini jelek, semua rumah jadi jelek. Kalau lukisan saya ini sebagai lukisan, di rumah itu jadi bagus, pasti semua itu akan berbondong-bondong, dirinya akan menjadi lukisan yang bagus. Ingat seorang pemimpin itu adalah lukisan di dalam gereja
Yang menentukan indahnya sebuah gereja bukan gedung, tetapi dirinya sendiri. Dan ingat, seorang pemimpin itu adalah sebuah lukisan tentang kemuliaan surga. Kalau dia tidak punya pandangan sebagai lukisan, dia mau seperti ini. Nggak bisa. Dia harus berubah menjadi sesuatu lukisan yang indah supaya surga itu mulia boleh terpancar melalui dirinya. Tidak ada yang lain. Seorang pemimpin itu harus seperti itu. Tidak boleh memiliki, tapi harus merasa dimiliki. Dia merasa bertanggung jawab. Dia harus bagaimana memajukan orang lain, bukan dirinya. Dia harus melindungi. Dia harus mendoakan. Gitu loh. Dia harus berkorban dan sebagainya. Itulah seorang pemimpin. Oke, wow, dalam ya, super sekali nih jawabannya ya. Nah, episode yang ketiga ya teman-teman, gak berhenti sampai sini aja. Episode ini spesial karena ini kita lagi syuting habis ibadah di Landmark. Jadi di sini masih ada teman-teman ya, pelayan-pelayan Tuhan ya kan. Dan teman-teman ini juga akan menyampaikan pertanyaan ya. Oke, mungkin Bapak Admin, pertanyaan yang pertama Pak. Silakan. Keluar karena konflik dalam gereja. Waduh, ini Pak, gimana ini Pak? Ya itu di situ. Karena dia merasa tidak dimiliki di gereja, dia memiliki gereja. Sehingga dia menuntut orang lain jadi baik. Kalau dia merasa dimiliki, dia menjadi sebuah lukisan di gereja itu yang indah. Tapi akhirnya lain yang terjadi, dia konflik. Kenapa konflik? Dia tidak mau jadi lukisan, tapi dia bisa merobek lukisan orang lain. Jadi kalau setiap orang di gereja itu harus merasa dia dimiliki, harus merasa dimiliki Kristus. Bukan cuma memiliki. Orang yang keluar dari gereja bilang, aku di gereja mana bisa? Kenapa? Karena aku nggak keluar dari gereja. Aku keluar dari gereja tapi nggak keluar dari Kristus. Nggak keluar dari Kristen. Ya betul sih. Tapi persoalannya dia itu kan dia memiliki Kristus berarti dia. Tapi dia nggak dimiliki Kristus. Dia harus merasa dimiliki Kristus. Punya tanggung jawab. Kalau di gereja ini karena mungkin dia disenggol atau mungkin dirugikan. Begitu kan. Nah, dia harus bagaimana bertahan di gereja ini supaya nanti suatu hari dia jadi pemimpin atau di gereja itu jangan menyenggol seperti orang lain menyenggol dia. Apa yang orang lain perbuat pada dia, mungkin dia nggak suka. Nah, sekarang dia tahu nggak suka, dia mau orang lain baik, dia harus memberi contoh apa yang baik. Itu sebenarnya kedewasaan rohani. Jadi orang yang keluar dari gereja nggak mau tahu nih, aku nggak dilayani baik, aku keluar aja, gitu loh. Dia lupa bahwa itu satu pelajaran. Apa yang kamu nggak mau, yang kamu diperlakukan nggak suka, kamu jangan lakukan orang lain. Kamu harus juga lakukan orang lain yang baik. Ini menjadi contoh untuk dia lakukan yang baik. Tapi dia tidak mau lakukan ini. Dia cuma cari aja. Jadi sebenarnya kayak konflik dalam gereja itu ya sering terjadi ya. Dan itu sebenarnya pelajaran buat kita anak-anak sulung sebenarnya ya. Agar maksudnya lebih dewasa lagi, karakternya lebih dibentuk lagi. Seperti itu ya Pak Fengki? Iya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Admin? Nah, pertanyaan selanjutnya ya, ini mungkin juga jadi pertanyaan terakhir ya. Reputasi sebagai leader tercoreng, gimana mengembalikan reputasi tersebut? Bisa juga sini. Tidak ada satupun orang yang tidak bersalah. Sebagai seorang pemimpin, pasti punya aktivitas lebih banyak daripada yang dipimpin. Semakin banyak aktivitas, tentunya kesalahan itu juga semakin banyak. Orang yang tidak melakukan aktivitas tidak ada kesalahan. Seorang pemimpin yang mau aman, tidak mau melakukan kesalahan, juga tidak melakukan aktivitas. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab, dia berani menghadapi risiko, yaitu ada kesalahan, dia akan perbaiki, tapi dia melakukan aktivitas. Kalau namanya tercoreng, saya pikir itu tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman merasa bahwa pemimpinnya ini betul-betul bekerja dia, teman-teman itu harus menutupi dulu. Karena tidak satupun orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kita jadi pemimpin, itu adalah bukan seorang pemimpin sejati. Dikatakan pemimpin itu yang menurut pandangan gereja best. Orang yang dipilih jadi pemimpin itu selama di dunia, itu latihan memimpin. Sehingga waktu latihan ada salah. Teman-teman yang di bawahnya lihat, latihan salah. Kalau gitu nanti aku jadi pemimpin, enggak salah seperti ini. Nah, sehingga teman-teman bertumbuh. Walaupun mungkin pemimpin itu salahnya fatal, terpaksa mungkin dikurangi sedikit pelan-pelan. Tapi bukan berarti dikucilkan. Kecuali mungkin kalau semua nggak sepaham ya.
Tetapi justru itulah latihan pemimpin. Dia lakukan ini baik salah di sini. Oh kalau gitu setiap orang akan jadi pemimpin, berarti dia akan latihan pemimpin juga. Dan waktu latihan, yang namanya latihan pasti ada salah. Tapi maksudnya untuk anak-anak sulung nih, maksudnya anak-anak yang sudah mengenal firman Tuhan gitu. Kalau misalnya salah nih Pak Fengki gitu kan. Sebenarnya kita tuh punya kayak kesempatan kedua gak sih untuk memperbaiki kesalahan tersebut ya gitu di dalam gereja? Ya, kalau mau memperbaiki nomor satu, kesalahannya itu bentuknya apa? Kalau aktivitas yang salah bisa diperbaiki. Kalau melakukan yang salah, dia harus memperbaiki caranya, meninggalkan yang salah itu. Artinya bertobat. Seperti orang bungsu itu meninggalkan daerahnya, kembali kepada bapaknya. Saya salah nih, saya mabuk-mabuk ini, saya salah nih. Saya pergi yang tempat yang gini salah. Oke, dia salah, dicoreng dong namanya mungkin. Nah, supaya dia kembali lagi, dia harus tinggalkan itu. Namanya orang bertobat itu meninggalkan. Bukan aku salah, tapi aku manusia gak berdaya. Jadi yang penting kan aku punya skill bagus ini. Soal aku mabuk ini urusan belakang atau soal aku judi. Itu gak contoh. Karena pelayanan itu bukan bicara soal skill, tapi teladan. Oke, kuncinya adalah teladan teman-teman ya, luar biasa. Thank you Pak Fengki buat hari ini. Ya, terima kasih sama-sama. Iya, terima kasih. Nah, sekian episode 3, Anak Sulung yang Terhilang teman-teman. Apakah kalian terberkati dengan episode ini? Nah, kalau misalnya terberkati, boleh dong sharing remanya di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman ya. Jadi sekian episode 3, jangan lupa untuk follow dan juga like Popeye ya, sehingga kalian gak tertinggal episode-episode selanjutnya. Demikian episode yang ketiga. See you and God bless See you. you, God bless. Popeye, empowering true sharing.